Manjada, wajada. Artinya naon? Siapa yang bersungguh-sungguh? Gitu ya. Aduh. Intinya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang tamu AMDAL. Oke, ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tak sayang. Jadi kalau sudah kenal maka jangan ditinggal pas sayang-sayangnya ya. Oke, perkenalkan nama saya Wargono dan ini adalah acara baru dari SMK Kiai Haji Ahmad Dahlan Cimanggu, di mana kita di sini akan menghadirkan tamu-tamu yang tentunya inspiratif, menyenangkan, yang akan memberikan kita banyak wawasan dan tentunya hiburan ya. Dan sekarang saya sudah bersama tamu perdana kita yang merupakan alumnus SMK Kiai Haji Ahmad Dahlan Cimanggu. Halo Kang Trisno sama Kang Denny. Iya. Gimana kabarnya Kang? Baik. Aduh jangan sepaneng gitu dong. Oke, jadi saya panggilnya Akang aja ya, gak apa-apa ya. Karena kan kita berada di lingkungan Sundaan gitu. Jadi kita harus melestarikan kebudayaan, bukan bahasa daerah ya. Jadi saya panggilnya Akang Teteh karena berhubung di sini nggak ada tetehnya, jadi saya panggilnya Akang ya. Oke, Akang. Oke, Akang ya, Akang Denny sama Kang Trisno berarti lulusan tahun berapa Kang di sini? 2018. 2018 ya. Memang kan di sini juga saya alumnus ini, berarti saya itu angkatan kedua, berarti teman-teman angkatan ketiga. Iya, berarti angkatan ketiga. Ada berapa orang waktu itu? Siswa. Berapa siswa satu kelas? 21 ya. 21. Itu cowok cewek udah 21 sama TBSM sama AKL ya. TBSM sama AKL. Oke. Jadi gini Kang, ini kan kita di sini ada acara baru yang mana kita mengundang tamu-tamu. Kebetulan kan akang-akang ini sekarang ada di kampung nih kebetulan ya. Jadi saya undang ke sini untuk kita sharing-sharing namanya. Ya, jadi kita sharing-sharing aja di sini, baik itu tentang pengalaman dulu sekolah di sini, terus pengalaman setelah sekolah kerja kan, cara kerja, lingkungan kerja itu seperti apa, biar teman-teman siswa SMK Ahmad Dahlan Cimanggu ataupun teman-teman yang lain mendapat wawasan gitu dari obrolan kita ini. Jangan sampai obrolan kita ini cuma obrolan basa-basi ya. Jadi harus ada sesuatu yang menjadi inspirasi. Karena tagline kita di sini di acara ruang tamu ini yaitu saatnya menginspirasi. Oke, Kang Trisno sama Kang Denny, saya mau tanya nih, gimana sih dulu pengalaman selama sekolah di sini? Ya mungkin kesannya seperti apa, karena memang kan dulu saya juga tahu waktu itu ruangannya belum lengkap, tetapi sekarang sudah ada ruangan ini, itu dan lain sebagainya. Gimana sih pengalamannya dan perasaannya seperti apa? Siapa dulu nih? Kang Denny apa Kang Trisno? Kang Denny dulu sama enggak? Ya jadi gini Kang, jadi pengalaman dulu pas sekolah di sini gimana? Pengalamannya memang sih beda dengan sekolah yang lain lah. Bedanya? Beda dari fasilitas kurang. Oh iya memang ya kurang ya. Terus itu juga kan waktu itu pernah kelas juga kan cuma dua ruangan ya. Nah, kalau perasaan sih ya senang-senang aja, soalnya kan pada kompak. Bertanya pada kompak, jadi kita senang gitu kan, saling inilah sama teman-teman kompak, saling susah senang bareng gitu kan ya. Terus ya memanfaatkan fasilitas yang ada, walaupun kelas cuma 2 ruangan. Iya, 2 ruangan, tapi kan tetap ya semangat belajar. Bener-bener apa itu kan tetap semangat lah, bareng-bareng kompak gitu lah. Udah 2 ruangan banjir lagi ya kalau hujan. Banjir di belakang. Aduh, ya masih memori yang sangat sulit terlupakan itu. Berkesan.
berkesan soalnya kan sekarang udah sedikit maju lah, sedikit berkembang. Berbeda. Bukan sedikit lagi ya, lumayan ya lumayan berkembang gitu. Tapi kalau Kang Krisna sendiri gimana Kang pengalaman selama sekolah di sini? Apa ada perbedaan sama Kang Denny atau mungkin sama tapi apa gitu? Kalau menurut saya di sini punya rasa kekeluargaan antara guru dan murid gitu. Itu Jadi apa bisa sedekat itu gitu pengalaman, sharing-sharing dengan guru tentang pengalamannya, bagaimana untuk ke dunia kerja, bagaimana setelah sekolah harus apa dan bagaimana gitu. terus apa lagi Kang kira-kira? Kalau menurut saya di sini cukup kreatif, memanfaatkan fasilitas yang minimal dengan maksimal mungkin. Wes mantap, super sekali ya teman-teman. Iya. Jadi memang untuk menjadi sebuah tim yang solid, yang kompak itu fondasi yang utama itu yaitu rasa keluargaan ya, benar ya, rasa keluargaan. Jadi kita harus punya chemistry dulu nih. Kalau misal kita ingin bangun sebuah tim itu bisa kompak, jadi kita harus bangun rasa kekeluargaan. Dan rasa keluargaan itu diciptakan ya seperti ini, mungkin dari antara guru sama siswa itu tidak ada batasan yang sangat jauh gitu, tidak ada jarak yang sangat jauh sehingga bisa sering sharing dan membicarakan apa sih kira-kira yang harus kita lakukan ke depannya begitu. Gitu kan ya Kang ya? Iya, iya. Gitu. Ada lagi nggak Kang kira-kira kesannya selama sekolah di sini selain tadi yang disebutkan? Ya, nyaman di sini. Masih nyaman ya. Nyaman. Oke, adem dingin ya, sejuk. Ada danau lagi. Situ ya. Pemandangan gitu kan ya. Pemandangan bener. Emang kalau di sini itu sejuk. Kalau pintu kalau dibuka ini suara kodok pun terdengar ya dengan riang. Masih alami ya. Apalagi sekarang malam-malam jam 10 ini. Gak ada AC pun udah dingin. Siap, AC 3 PK di sini. Oke. Tapi ini kan udah pada lulus nih. Lulusnya tahun 2018 itu kemarin langsung kerja apa lanjut kuliah? Langsung kerja sih kan. Kerja. Kalau habis lulus itu dianterin sama guru ya untuk kerja. Kebetulan kita bareng. Iya, bareng. Kerja karena kan langsung dari lulus langsung dari sekolah ada yang Menyalurkan. ya. Nah kebetulan bareng sih Bareng. kerja. Oh, jadi disalurkan dari sekolahan gitu ya. Karena memang kalau saya dulu kan nggak lanjut kerja, kalau kerja gitu maksudnya ya. Itu kerja kemana dulu kan? Kalau boleh tahu. Tangerang. Itu semuanya satu kelas atau gimana Kang itu? Itu untuk jurusan TSM. TSM. Iya. Oh iya dulu TSM ya. Kalau sekarang kan BSM. Oh, iya, betul. Ada bisnisnya sekarang. Iya. TSM. Ya dulu TSM ya. Karena kan saya akuntansi sih. Oke, berarti setelah lulus langsung pada kerja. Dapat pengalaman sih dari kerja itu. Tapi ini kan baru lulus sekolah langsung kerja, kaget gak kira-kira kan? Kalau untuk kaget sih enggak ya, kan dulu pernah kelas 2 itu prakerin. Kelas 2 ya, kelas 2 ya. Iya, kelas 2 prakerin. Itu kan pengalamannya 4 bulan ya? 4 bulan. Jadi nggak terlalu kaget kalau dunia kerja. Kan sudah pengalaman, harus siapin apa, kan harus bagaimana. Jadi udah terbiasa lah. Ada pengalaman jadi nggak terlalu kaget gitu lah. Berarti dulu PKL prakernya itu ke ini ya, perusahaan? Iya. Perusahaan. Beda soalnya kalau saya dulu ke BKK ya, BKK Daya Luhur. Jadi kalau ke sini Sunda kulonnya masih ke bawah-bawah ya. Oke. Tapi pertama tempur dunia kerja kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan? Pertama sih pasti Mental ya. Nah, ya. Fisik. Fisik. Kalau sakit kan nggak kerja. Benar. Fisik. maksudnya harus berani gitu. Iya. Berarti yang pertama itu memang mental ya. Mental. Tapi kan bisa nggak kuat. Beneran. bingung ya. Beneran. Soalnya di sana itu harus bisa bekerja sama sesama tim. Nah, sama itu. lain.
kekompakan ya. Iya, kekompakan. Kalau nggak kompak ya nggak bisa bekerja dengan baik. Nah itu Ada benar, rasa benar, benar. Ini kan udah pada lulus, udah kerja, sedangkan teman-teman yang di bawah nih, adik-adik kelas masih berjuang di bangku sekolah, walaupun sekarang sedang COVID ya. Jadi di ranjang rumah, bukan di bangku sekolah belajarnya ya, yang pada rebahan sambil belajar gitu kan ya. Kira-kira apa sih pesan-pesan buat teman-teman nih, adik-adik kelas yang masih sekolah, yang sebentar lagi mau pada lulus, mau pada kerja, apa pesan-pesannya? Karena modal SMP saja itu nggak cukup untuk bekerja. Harus punya pengalaman, harus ada keahlian, harus punya syarat-syarat lain juga. Umur kan kalau masih muda, kalau cari kerja kan susah. Harus punya umur yang cukup. Jadi menambah keahlian. Kalau di SMK itu kan ada keahlian teknik sepeda motor, untuk permesinan, ada akuntansi, perbankan kan? Perbankan. Kan harus punya kemampuan juga. Tapi selain kemampuan yang ada di jurusan juga, kemampuan bakat, minat juga harus dimunculkan kan ya. Kreativitas itu, kreativitas yang nomor satu sih. Kemampuan materi saja, maksudnya teori saja tidak cukup gitu ya. Nah, tidak cukup. Harus berani memunculkan karakter, memunculkan passion kita itu apa, dan memunculkan minat, bakat, hobi yang menjadi nantinya untuk kita bekerja ke depannya seperti apa. Kreativitasnya ya. Barusan kan pesan-pesan, ada pesan-pesan lagi nggak buat teman-teman SMK Madalan Cimanggu nih yang masih pada sekolah gitu? Ya, Dari alumnus gitu. intinya sih tetap semangat aja ya, walaupun emang lagi keadaan kayak gini lah, corona Ya COVID ya. Tapi kita nggak pakai masker ini, nggak apa-apa. Soalnya kalau di gunung insya Allah zona hijau, sejuk soalnya. Ya, Iya. tetap semangat aja, jangan putus asa lah walaupun kayak gini. Apa namanya, yakin aja kita pasti bisa gitu. Mantap. Yang penting intinya yakin ya. Yakin dulu aja, jalani dulu aja, yakin dulu aja. Betul. Manjada, wajada. Artinya, nah, Siapa yang bersungguh-sungguh? intinya itu ya. Oke, intinya itu. Oke. Terus ada ini nggak pesan-pesan buat teman-teman kelas SMP kelas 9 mungkin gitu yang sebentar lagi mau lulus, terus mungkin mau melanjutkan sekolah ke SMK atau SMA, ada pesan-pesan nggak? Ada nggak pesan-pesan? Pesan-pesan untuk Anak-anak SMP lah yang kelas 9 terutama yang udah mau lulus nih, maksudnya biar mereka itu nggak stuck sampai SMP doang gitu. Ya, ya melanjutkan lah, lanjutan. jangan sampai putus di SMP. Bener kayak tadi. Iya, berarti bener kan kayak tadi yang disebutin Kak Trisno. Jadi sampai SMP itu gak cukup, pendidikan sampai SMP itu gak cukup karena memang umurnya masih di bawah ya, masih di bawah. Kerja juga pasti susah. Kalau mau kerja juga pasti susah gitu. Susah dalam artian kan kepribadiannya itu masih kanak-kanakan, ya, masih labil, belum dewasa pemikirannya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk tahapan pendewasaan itu ya di SMK. Iya. Selain itu juga kalau misal lulus SMP langsung kerja, minat, bakat, hobi sama kemampuannya itu tidak termunculkan, potensi yang ada di dalam dirinya itu tidak sulit dimunculkan, sulit dikembangkan gitu. Sedangkan kalau misal masuk ke SMK itu kan kita di sini ada yang namanya program eskul kan ya. Di program eskul itu kita bisa kembangin bakat-bakat kita. Dulu pada ikut eskul apa? Pramukaan ya, karena waktu itu ya memang sedikit eskulnya. Tapi kalau sekarang udah banyak ya, udah banyak, ada angklung, tari tradisional juga ada, terus apalagi ya, tapak suci, pramuka, OSIS, multimedia juga. Walaupun di sini jurusannya cuma 2, tapi multimedia harus ada di sini karena
sekarang kan zamannya teknologi ya gitu ya. Teknologi. Teknologi harus. bisa ya. Oke, ini kita sudah berapa puluh menit nih kita berbincang-bincang. Segitu guys. Gitu ya. Gitu. Gak terasa ya. Nggak terasa ini. Jadi teman-teman, untuk teman-teman semua, intinya ayo semangat kita untuk menuntut ilmu, jangan stop sampai SMP. Walaupun sudah SMK tetap semangat karena sekarang kondisi sedang COVID, sedang corona. Karena ilmu itu penting teman-teman. Jadi jangan menyepelekan ilmu. Kita sekarang banyak sekali waktu luang dan gunakan waktu luang itu untuk memunculkan kreativitas kita, bakat kita, minat kita, sehingga kemampuan kita itu terlatih untuk kedepannya menyongsong masa dewasa yang mana kita itu harus kerja menghidupi mungkin keluarga ataupun anak kita, gitu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya perbincangan malam hari ini yang sangat seru sih menurut saya. Sebenarnya pengen agak panjangan dikit tapi mungkin karena sudah malam ya, jadi agak-agak ngantuk gitu. Apalagi di sini belum ada kopi nih, belum tersedia kopi ya, gak apa-apa ya, nanti kopinya nanti di belakangan lah. Iya, Oke. siap. Oke, mungkin cukup segitu perbincangan kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua, buat para pemirsa yang sudah stay tune di Ruang Tamu Amdal, dan semoga bisa menangkap inspirasi dari perbincangan kita kali ini, semoga mendapatkan wawasan yang sedikit menyantol lah dalam pikiran begitu teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik itu tutur kata maupun tingkah laku kami. Jangan mana-mana, tetap di Ruang Tamu Amdal, saatnya menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus,